Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar mengenai matematika di SMP kelas 9 pada topik persamaan kuadrat ya. Pada sesi ini kita akan spesial belajar secara utuh persamaan kuadrat dari awal hingga akhir. Oleh karena itu, jangan lupa untuk memahaminya mulai dari awal sampai akhir agar pemahaman kalian menjadi utuh. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Pada materi persamaan kuadrat ini nanti kita akan membahas berkenaan dengan bentuk umum persamaan kuadrat, sehingga kita bisa menentukan koefisien pada persamaan kuadrat. Kita juga bisa menentukan persamaan itu mana yang merupakan persamaan kuadrat dan mana yang bukan persamaan kuadrat. Selanjutnya adalah kita akan mempelajari penyelesaian atau akar dari persamaan kuadrat. Yang pertama dengan metode memfaktorkan atau metode pemfaktoran ya. Yang kedua dengan metode melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan metode rumus kuadratik atau rumus ABC. Sehingga dengan kita nanti belajar mulai dari start awal hingga akhir ini, pemahaman kalian mengenai persamaan kuadrat akan menjadi utuh dan dalam waktu yang relatif singkat. Oke, sekarang kita mulai dari yang pertama ya. Bentuk umum persamaan kuadrat itu dituliskan dalam bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ya. Jadi sekali lagi bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dengan A tidak boleh sama dengan 0 tentu ya. Kalau A nya sama dengan 0 tentu bukan persamaan kuadrat lagi karena X-nya berderajat 1 nanti. Oke, berikutnya ABC. ABC ini nanti bilangan real, di mana ABC adalah koefisien. Jadi sekali lagi komponen dari persamaan kuadrat itu ada koefisien yaitu A, B, C, di mana A tidak boleh sama dengan 0. Berderajat 2 ya, pangkatnya adalah 2. Hanya satu variabel yaitu X. Sekali lagi A, B, C ini koefisien, X itu variabel, X-nya berderajat 2, A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk memahamkan, perhatikan berikut ini. Tentukan koefisien A, B, C pada persamaan kuadrat berikut. Nah, kita mulai dari yang pertama ya. X kuadrat min 2X plus 1 sama dengan 0. Nah, persamaan kuadrat ya, variabelnya adalah X, ya, berderajat 2, ya, pangkat tertingginya 2. Oke, mana yang merupakan A, mana B, mana C? Nah, kita lihat bentuk umumnya. A adalah variabel dari koefisien dari X kuadrat. Nah, berarti ini koefisiennya 1 ya, A-nya 1. Ini koefisien dari X berarti B, B-nya negatif 2, C-nya 1. Jadi A-nya sama dengan 1, B-nya negatif 2, C-nya 1. Clear ya? Cukup jelas? Very easy. Oke. Yang kedua, jadi A adalah variabel dari X kuadrat, koefisien dari X kuadrat berarti A-nya 3. B adalah koefisien dari X berarti B-nya 5. C adalah, nah ini konstanta ya, negatif 6. Jadi A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 5, C-nya sama dengan negatif 6. Oke. Berikutnya, nah, bentuknya sekarang 10x min x kuadrat. Nah, berarti kita mulai dari koefisien dari x kuadrat. Nah, berarti ini ada 1 minus ya, minus 1, A-nya minus 1. Nah, koefisien dari x adalah B, B-nya 10. Nah, konstanta atau C-nya tidak kita temukan, berarti C-nya sama dengan 0. Jadi sekali lagi, A-nya negatif 1, koefisien dari x kuadrat, B-nya adalah 10, C-nya tidak ada, berarti C-nya sama dengan 0. Oke, yang keempat, X kuadrat min 25 sama dengan 0. Ya, koefisien dari X kuadrat 1, B tidak kita temukan ya. Jadi koefisien dari X tidak ada di sini, berarti B-nya 0,
C-nya negatif 25 ya. Jadi sekali lagi, A-nya adalah sama dengan 1, B-nya 0 karena tidak ada X di sini, kemudian C-nya negatif 25. Oke, bisa dipahami? Bisa dilanjut ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah tentukan manakah dari persamaan-persamaan berikut yang merupakan persamaan kuadrat. Kemudian berikan alasan. Ya, kita berarti nanti merujuk ke bentuk umum AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, A-nya tidak boleh sama dengan 0. Variabelnya hanya satu, yaitu X berderajat 2. Kita mulai dari yang pertama, kita identifikasi X kuadrat ya, plus 5 sama dengan 0. Variabelnya hanya satu, masuk ya. Pangkatnya 2. Oke, masuk ya, sama dengan 0. Nah, berarti ini persamaan kuadrat dengan A sama dengan 1, X-nya tidak ada, berarti B-nya 0, C-nya sama dengan 5. Jadi persamaan kuadrat, A-nya sama dengan 1, B sama dengan 0, dan C sama dengan 5. Kita lanjut ya. Yang kedua, Y min 2X plus 1 sama dengan 0. Ini ada variabel Y, ada variabel X. Nah, tentu bukan persamaan kuadrat, karena persamaan kuadrat variabelnya hanya 1. Oke, sudah, ini bukan persamaan kuadrat karena ada dua variabel, yaitu Y dan X. Oke, yang ketiga, X min 2 per X plus 1 sama dengan 0. Nah, ini harus kita identifikasi terlebih dahulu. Kita tidak boleh ada X di penyebut ya. Oleh karena itu ini kita manipulasi terlebih dahulu untuk bisa memastikan persamaan kuadrat atau tidak. Bagaimana caranya? Ya, caranya agar tidak ada pembagi atau penyebut X, maka semuanya dibagi dengan X. Ya, semuanya dibagi dengan X, sehingga X dikali X di sini X kuadrat, min 2 per X dikali X itu berarti min 2, 1 dikali X, X sama dengan 0. Nah, setelah ini baru kita identifikasi variabelnya X, pangkatnya 2. Oke, masuk ya. Berarti ini persamaan kuadrat. A-nya berapa? A-nya 1, di B-nya ini, B-nya 1, C-nya minus 2 ya. Berarti persamaan kuadrat, A-nya 1, B-nya 1, C-nya min 2. Jadi bentuk ini kita upayakan tidak ada pembilang atau pembagi X atau penyebut X dengan cara dikalikan dengan X semuanya. Baru nanti kita tentukan dia persamaan kuadrat atau bukan. Bisa ya? Oke. Lanjut ke nomor 4. 1 min 2X kuadrat sama dengan 0. Kita cek variabelnya hanya 1, yaitu X, pangkat tertingginya 2. Oke, persamaan kuadrat ya. Berapa A-nya? Nah, berarti A-nya negatif 2. B-nya tidak kita temukan ya. X tidak ada di sini. C-nya 1 ya. Oke. Berarti persamaan kuadrat dengan A sama dengan negatif 2, B-nya 0, C-nya 1. A negatif 2, B-nya 0, C-nya sama dengan 1. Oke, nomor 5. Ya, variabelnya hanya 1X, derajat tertingginya 3. Nah, berarti bukan persamaan kuadrat, karena kalau persamaan kuadrat berapa derajat tertingginya? Pangkat tertingginya? Ya, 2 ya. Berarti ini bukan persamaan kuadrat. Oke, berikutnya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 0. Identifikasi variabel ada X sama Y. Nah, karena sudah variabelnya 2, berarti bukan persamaan kuadrat. Lanjut ya. Ini sama dengan soal sebelumnya tadi. Kalau ada penyebut atau pembagi, maka kita upayakan tidak boleh ada pembagi dulu. Caranya gimana? Ya, semuanya kita kalikan dengan Y. Kita kalikan dengan Y ya. Y sama dengan 1/Y, kita kalikan dengan Y. Y kali yang ini Y kuadrat, Y kali 1/Y berarti 1. 1 kita pindah ruas ke ruas kiri, jadinya Y kuadrat min 1 sama dengan 0. Oke, kita identifikasi ya. Variabelnya hanya 1, yaitu Y, pangkat tertingginya 2. Nah, berarti persamaan kuadrat. Ya, A-nya 1, tidak kita temukan variabel Y, berarti B-nya 0, C-nya negatif 1. Jadi persamaan kuadrat, A-nya sama dengan 1, B-nya 0, C-nya sama dengan min 1. Oke, kita lanjut pada nomor 8. X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X min 6Y min 15 sama dengan 0. Ada variabel X, ada variabel Y. Sudah bisa kita simpulkan bukan persamaan kuadrat ya. Oke, lanjut ya. Nomor 9, 5X min 10 sama dengan 0. Ya, variabelnya ada 1, yaitu X, pangkat tertingginya 1. Persamaan kuadrat atau bukan?
Iya, bukan ya. Karena kalau persamaan kuadrat pangkat tertingginya 2. Oke, bukan persamaan kuadrat. Nomor 10, 1 per T ditambah 1 per T min 1 sama dengan 1. Variabelnya hanya 1 yaitu T, tapi di sini masih ada penyebut ya atau pembagi di bawah ya. Maka untuk memastikan apakah ini persamaan kuadrat atau bukan, maka kita upayakan untuk tidak ada pembagi variabel ya. Caranya gimana? Ya, kita kalikan dengan ya pembagi pembilang penyebutnya ini T dan T min 1. Berarti kita kalikan T dikali T min 1 ya, T dikali T min 1. Sehingga seperti ini kalau dikali T kali T min 1 dapatnya T min 1. Yang ini berarti dapatnya T. Sementara 1 dikali ini T kali T min 1. T ditambah T 2T min 1. Ini dikalikan T kuadrat min T. Pindah ruas ke ruas kanan semua ya. T kuadrat 2T pindah sini min 3T min 1 pindah plus 1 kemudian dibalik lagi. Berarti bentuknya sekarang menjadi T kuadrat min 3 plus 1 sama dengan 0. Variabelnya hanya 1, pangkat tertingginya 2. Berarti persamaan kuadrat. A-nya berapa? A-nya 1, B-nya negatif 3, C-nya sama dengan 1. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kita sudah bisa belajar bentuk umum persamaan kuadrat dengan menentukan koefisien dan memastikan sebuah persamaan itu masuk persamaan kuadrat atau bukan persamaan kuadrat. Kita lanjut, berikutnya adalah menentukan penyelesaian atau akar dari persamaan kuadrat. Yang menjadi pertanyaan adalah apa sih yang dimaksud dengan penyelesaian atau akar persamaan kuadrat itu? Nah, ini penting karena kita mau mencari ini, kalau kita tidak mengerti ini ya apa yang mau kita cari nanti ya. Oke, sekarang yang dimaksud dengan penyelesaian atau akar persamaan kuadrat adalah bilangan-bilangan pengganti dari variabel. Jadi nanti kalau variabelnya X berarti ya bilangan pengganti X yang membuat persamaan kuadrat menjadi pernyataan yang bernilai benar. Jadi sekali lagi, yang dimaksud dengan penyelesaian atau akar persamaan kuadrat itu adalah bilangan-bilangan pengganti dari variabel yang membuat persamaan kuadrat menjadi pernyataan yang bernilai benar. Nah, contoh ya, agar lebih jelas pemahaman kita. Akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0 adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan 3. Nah, ini yang dimaksud X sama dengan 1 atau X sama dengan 3 ini apa? Nah, ini perhatikan. X sama dengan 1 itu merupakan akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0. Itu maksudnya kalau X sama dengan 1 itu kita substitusikan ke X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0, pernyataan ini harus bernilai benar ya. Sekarang kita substitusikan. 1 kita masukkan ke X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0. Berarti 1 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 ditambah 3. 1 kuadrat 1 dikurangi 4 ditambah 3 ya sama dengan 0. Nah, berarti pernyataan ini bernilai benar ya, karena ketika X sama dengan 1 kita masukkan ternyata nilainya sama dengan 0, berarti benar. Nah, itu dia X sama dengan 1 berarti merupakan akar dari persamaan kuadrat atau penyelesaian dari persamaan kuadrat. Misalkan X sama dengan 3, sama ya, kita substitusikan ke X kuadrat min 4X plus 3, berarti 3 kuadrat min 4 kali 3 ditambah 3, jadinya 9 dikurangi 12 plus 3 sama dengan 0, berarti juga bernilai benar. Itu yang dimaksud bahwa X sama dengan 1 atau X sama dengan 3 ini penyelesaian atau akar persamaan kuadrat. Karena kalau dia nanti disubstitusikan ke persamaan kuadratnya, menjadikan persamaan kuadrat itu bernilai benar, maka itu yang dimaksud dengan akar persamaan kuadrat. Oke, cara menentukan akar persamaan kuadrat yang akan kita pelajari selanjutnya ini nanti ada 3. Yang pertama dengan metode menfaktorkan, yang kedua dengan metode melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan metode rumus kuadratik atau rumus ABC. Kita mulai dari metode memfaktorkan ya. Kalau ada bentuk X kuadrat, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, nanti akan kita ubah bentuknya menjadi X min P dikali X min Q
sama dengan 0, sehingga penyelesaiannya adalah X sama dengan P atau X sama dengan Q. Jadi sekali lagi, bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan metode pemfaktoran atau memfaktorkan, nanti diubah bentuk menjadi X min P dikali X min Q sama dengan 0, sehingga penyelesaiannya X sama dengan P atau X sama dengan Q. Tentu karena namanya metode memfaktorkan, maka yang kita gunakan betul-betul memfaktorkan ya, bukan bentuk yang lain. Nanti ya kalau yang lain silahkan dipelajari berikutnya. Jadi di sini akan ditunjukkan metode yang benar-benar memfaktorkan. Sekarang tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat berikut ya. X kuadrat plus 5x plus 4 sama dengan 0 dengan metode memfaktorkan. Ya, kita fokus pada di sini pada 5x ya. Jadi 5x nanti akan kita sajikan dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan yang dia bisa difaktorkan dengan X kuadrat salah satunya, yang berikutnya juga bisa difaktorkan dengan 4 ya. Nah, sehingga nanti ada keruntutan proses memfaktorkan. Nah, kita coba kita ubah 5x itu menjadi X plus 4x. Kenapa X plus 4x? Nah, agar nanti X kuadrat plus X ini bisa difaktorkan lagi. Yang satunya plus 4x plus 4. Nah, ingat 4 itu faktor ya. X itu faktor ya. Sehingga fokus di X kuadrat plus X, jadinya X dikali X plus 1. Masih ingat ya, untuk memfaktorkan X kuadrat plus X berarti X kali X plus 1. Ini X kuadrat plus X. Sementara 4x plus 4 itu faktornya 4, berarti 4 kali X plus 1. Nah, bisa dipahami. Nah, kita kemudian ketemu faktor lagi di dua merah ini. Ini ada X plus 1, ada X plus 1. Kita faktorkan lagi X plus 1, berarti dikali X plus 4. Ya, bentuknya sudah dalam bentuk X min P, X min Q sama dengan 0. Ya, berarti nanti selesaiannya adalah X plus 1 sama dengan 0, atau X plus 4 sama dengan 0, X sama dengan min 1, atau X sama dengan min 4. Oke. Jadi akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat plus 5x plus 4 sama dengan 0 adalah X sama dengan min 1 dan atau X sama dengan min 4. Nanti bisa disubstitusikan ya. Min 1 misalkan min 1 kuadrat 1, 5 dikali min 1 min 5 ditambah 4 ya. 1 dikurangi 5 tambah 4 sama dengan 0. Betul ya? Nah, silahkan diuji untuk X sama dengan min 4. Oke, yang kedua, X kuadrat min 4x min 5 sama dengan 0. Kita fokus pada min 4x. Nah, kita ubah gimana caranya menjadi bentuk penjumlahan atau pengurangan. Nanti salah satunya bisa difaktorkan dengan X kuadrat, yang satunya bisa difaktorkan dengan minus 5. Nah, kita coba X dan min 5x ya. X sama min 5x kan sama dengan min 4x ya, gitu kan. Min X min 5x ini berarti X dan min X sama min 5x ini min 4x. Nah, sehingga nanti X kuadrat plus X bisa kita faktorkan, min 5x min 5 bisa kita faktorkan. Oke, X kuadrat plus X berarti X kali X plus 1. Sementara min 5x min 5 itu min 5 kali X plus 1. Sehingga setelah itu ada muncul faktor lagi dari dua merah ini, X plus 1 dan X plus 1. Berarti X plus 1 kali X min 5. Jadi X plus 1 kali X min 5. Oke, sudah dalam bentuk X min P, X min Q ya. Sehingga X plus 1 sama dengan 0 atau X min 5 sama dengan 0. Sehingga nanti X plus 1 pindah ke ruas jadi X min 1. Kemudian min 5-nya pindah ruas sama dengan X sama dengan 5. Sehingga akar persamaan dari X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0 adalah X sama dengan min 1 dan X sama dengan 5. Oke, sekarang kita lanjutkan pada contoh berikutnya. 2x kuadrat min x min 3 sama dengan 0. Tentukan akar persamaan kuadratnya. Kita fokus di min x ya. Bagaimana bisa nanti kalau kita ubah dalam penjumlahan dan pengurangan ini bisa difaktorkan dengan 2x kuadrat dan negatif 3 ya. Kita coba. Min x itu adalah 2x min 3x. Nah, kan min x kan ya. Sehingga nanti 2x kuadrat bisa difaktorkan dengan 2x, min 3x bisa difaktorkan dengan min 3. Berarti ini 2x kali x plus 1, min 3 kali x plus 1. Nah, ini
dan ini ya. Nah, kita temukan faktornya kembali yaitu X plus 1. Berarti X plus 1 dikali ya 2X min 3 ya. Jadi X plus 1 dikali 2X min 3. Bentuknya sudah kita dapatkan. X plus 1 sama dengan 0, X nya sama dengan min 1. 2X min 3 sama dengan 0, nanti 2X sama dengan 3, X nya sama dengan 3 per 2. Jadi akar persamaan 2X kuadrat min 3X min 3 sama dengan 0 adalah X sama dengan min 1 dan X sama dengan 3 per 2. Oke, berikutnya 2X kuadrat min X min 3 ya. Oh, ini sama ya. Oke. Nah, berikutnya yang kita coba pelajari adalah metode melengkapkan kuadrat sempurna ya. Oke. Untuk bisa belajar ini kita coba perhatikan bentuk berikut ini ya. X kuadrat adalah kuadrat sempurna, 4 juga kuadrat sempurna. Sehingga nanti penyelesaiannya adalah X sama dengan akar 4 dan X sama dengan min akar 4 ya, sama dengan min 2. Jadi X sama dengan 2 atau X sama dengan minus 2. X min 2 kuadrat adalah kuadrat sempurna, 9 juga kuadrat sempurna. Jadi penyelesaiannya X min 2 sama dengan akar 9, X sama dengan 5, atau X min 2 sama dengan min akar 9. Jadi X sama dengan min 1. Oke, perhatikan ya. Jadi bentuk ini kuadrat sempurna, 4 juga kuadrat sempurna, X min 2 kuadrat bentuk kuadrat sempurna, 9 kuadrat sempurna ya. X min 2 sama dengan akar 9 atau X min 2 sama dengan min akar 9. Akar 9 itu 3, min 2 pindah ruas jadi 5. X min 2 sama dengan min 3, min 2 pindah ruas jadi min 3 plus 2 minus 1. Jadi nanti secara umum kalau ada bentuk X min P kuadrat sama dengan K kuadrat, penyelesaiannya adalah X sama dengan K plus P dan X sama dengan min K plus P. Ini yang kita pakai sebagai dasar untuk menyelesaikan persamaan kuadrat pada metode melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi kalau ada AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, nanti bentuknya kita ubah menjadi X min P kuadrat sama dengan K kuadrat, sehingga selesainya adalah X sama dengan K plus P atau X sama dengan K min K plus P. Contoh, X kuadrat plus 4X plus 3 sama dengan 0. Agar bisa kita ubah menjadi kuadrat sempurna, maka kita fokus di 4X ya. 4X ini kita bagi 2. Nah, jadinya ya 2X ya. Nah, berarti 4 dibagi 2. X plus 4 dibagi 2 ya, kita kuadratkan. Tentu kalau kita kuadratkan nanti jadinya X kuadrat plus ya, nah, ini kan 2 ya, plus 2 atau plus 4X plus 4 ya. Jadi kalau ada X plus 2 kuadrat, 4 per 2 ini kan 2, X plus 2 kuadrat itu berarti X kuadrat plus 2X kali 2 berarti 4X plus 4. Nah, 4 yang belakang ini tidak kita butuhkan karena di sini hanya X kuadrat plus 4X, berarti harus dikurangi 4 atau 4 per 2 kuadrat. Nah, jadi bentuk X kuadrat plus 4X nanti kita ubah menjadi X plus 4 per 2 kuadrat dikurangi 4 per 2 kuadrat, sehingga hasilnya ini tetap X kuadrat plus 4X. Jadi sekali lagi pada metode melengkapkan kuadrat sempurna ini kita fokus di 4X. Nanti kita ambil separuhnya atau 4 per 2 dalam kuadrat sempurna. Jadi X plus 4 per 2 kuadrat kalau diuraikan maka 4 per 2 kuadrat ini harus kita hilangkan, maka dikurangi 4 per 2 kuadrat, sehingga nilai dari ini sampai sini itu nanti tetap X kuadrat plus 4X baru ditambah dengan 3. Bisa dipahami ya? Berarti nanti X plus 2 kuadrat dikurangi 4 plus 3 jadinya X plus 2 kuadrat sama dengan 1. Sudah menjadi bentuk kuadrat sempurna. 1 itu berarti kuadrat sempurna dari 1 ya, 1 kuadrat. Sehingga selesainya X plus 2 sama dengan akar 1, X plus 2 sama dengan 1, X sama dengan min 1. Atau X plus 2 sama dengan min akar 1, X plus 2 sama dengan min 1, X sama dengan min 3. Jadi penyelesaian dari X kuadrat plus 4X plus 3 sama dengan 0 adalah X sama dengan min 1 dan X sama dengan min 3. Oke, contoh yang kedua,
X kuadrat min 25 sama dengan 0. Nah ini sudah kuadrat sempurna, X kuadrat ya, karena variabel X tidak ada, maka tinggal kita pindah ke ruas kanan. X kuadrat sama dengan 25. Jadinya X sama dengan akar 25, X sama dengan 5. Yang kedua X sama dengan min akar 25, X nya sama dengan min 5. Ada dua selesai, yaitu X sama dengan 5 dan X sama dengan min 5. Oke, kita lanjut pada contoh berikutnya. X kuadrat min 15X plus 14 sama dengan 0. Jadi sekali lagi kita fokus pada min 15X. Berarti nanti untuk menjadi kuadrat sempurna kita bagi dua ya. X min 15 per 2 kuadrat dikurangi 15 per 2 kuadrat. Nah seperti contoh sebelumnya. Jadi 15 nanti kita bagi dua, ini menjadi bentuk kuadrat sempurna. Nah, nanti sampai X kuadrat plus 2 kali X kali min 15 per 2 itu sampai di sini ditambah 15 per 2 kuadrat. Nah ini kita kurangi 15 per 2 kuadrat. Jadi polanya adalah kita ambil 15 dibagi dengan 2, nanti kuadrat sempurnanya dikurangi 15 per 2 kuadrat, baru ditambah 14. Oke, bentuk ini kalau kita lanjutkan menjadi X min 15 per 2 kuadrat, 15 per 2 kuadrat 225 per 4, 14 kita sesuaikan menjadi pembagi 4, 56 per 4. Jadinya adalah X min 15 per 2 kuadrat sama dengan, pindah ruas ke ruas kanan, ini 225 dikurangi 56, 169 per 4. Ini kuadrat sempurna, ini juga kuadrat sempurnanya kita sudah dapatkan. Oke, selanjutnya X min 15 per 2 sama dengan akar 169 per 4. X min 15 per 2 sama dengan akar 169 itu 13, akar 4 2, 13 per 2. Jadinya X sama dengan, pindah ruas, jadi 15 tambah 13 28 per 2 sama dengan 14. Atau yang kedua X min 15 per 2 sama dengan min akar 169 per 4. X min 15 per 2 sama dengan min 13 per 2. X sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Jadi akar-akarnya adalah X sama dengan 14 atau X sama dengan 1. Oke, berikutnya X 2X kuadrat plus 7X plus 3 sama dengan 0. Nah ingat, ini ada variabel koefisien dari X kuadrat 2. Agar kita bisa selesaikan sebagaimana contoh sebelumnya, ini kita upayakan koefisien dari X kuadrat itu 1. Caranya gimana? Ya kita bagi semuanya dengan 2 ya. Jadinya X kuadrat plus 7 per 2X plus 3 per 2 sama dengan 0. Setelah itu kita fokus ke 7 per 2, maka separuhnya adalah 7 per 4. Jadi X plus 7 per 4 kuadrat dikurangi 7 per 4 kuadrat. Itu untuk kuadrat sempurna dari X kuadrat plus 7 per 2X. Jadi X plus 7 per 4 kuadrat min 7 per 4 kuadrat. Ini kuadrat sempurnanya dari X kuadrat plus 7 per 2X, baru ditambah dengan 3 per 2. Selanjutnya X plus 7 per 4 kuadrat. Nah 7 per 4 kuadrat 49 per 16, 3 per 2 kita sesuaikan menjadi per 16, berarti 24 per 16. Kita operasikan, berarti 49 sama 24 ini 25 ya. Jadinya X plus 7 per 4 kuadrat sama dengan 25 per 16. Ini sudah bentuk kuadrat sempurna. Ini kuadrat sempurna. Jadinya X plus 7 per 4 sama dengan akar 25 per 16. X plus 7 per 4 sama dengan, ya akar dari 25 per 16 itu 5 per 4. X sama dengan min 2 per 4 atau min setengah. Yang kedua X plus 7 per 4 sama dengan min akar 25 per 16. X plus 7 per 4 sama dengan min 5 per 4. X sama dengan min 12 per 4 sama dengan min 3. Jadi akar-akarnya adalah min setengah dan min 3. Ya cukup hati-hati di sini ya. Yang intinya koefisien dari X kuadrat diupayakan menjadi 1. Nah, kalau ini 2 dibagi 2. Setelah itu kita fokus ke B atau koefisiennya X, nanti dibagi dengan 2. Kalau 7 per 2 berarti 7 per 4. Ya. Oke, kita lanjut ke metode yang ketiga, yaitu rumus kuadratik atau rumus ABC ya.
Bentuk A kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kalau menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC, nanti X1 X2 nya adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi kita mengidentifikasi nanti nilai dari koefisien A berapa, B berapa, C berapa, langsung nanti kita masukkan ke perumusan ya, yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC ya per 2A, sehingga di sini nanti langsung kita dapatkan X1 dan X2. Jadi di rumus ABC ini sebenarnya bisa digunakan untuk menyelesaikan semua permasalahan persamaan kuadrat, cuman memang prosesnya yang perhitungannya cukup panjang ya, karena ada bentuk pengkuadratan, ada perkalian, pengurangan masuk ke dalam akar, kemudian pembagian ya. Sehingga nanti dari 3 metode ini silahkan dipilah ya, mana yang butuh waktu yang cepat dan mana yang memang bisa untuk menyelesaikan semuanya. Oke, tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat berikut. Ada 3 di sini, kita beri contoh ya dengan menggunakan metode kuadratik. Mulai dari yang pertama, X kuadrat plus 4X plus 3 sama dengan 0 ya. Jadinya nanti kita identifikasi nilai A-nya 1 ya, B-nya 4, C-nya 3. A1, B-nya 4, C-nya 3, kita masukkan ke perumusan. Jadinya min B berarti min 4 terus minus akar B kuadrat 4 kuadrat ya, min 4, A-nya 1, C-nya 3, kali 1 kali 3 dibagi 2A, 2 kali 1. Nah ini 16 dikurangi 12 di dalam akar ya. 16 dikurangi 12 berarti X1 2 nya min 4 plus minus, nah, akar 4 itu berarti 2. Nah berarti maksudnya X1 2 ini berarti X yang pertama dan X yang kedua, atau akar yang pertama dan akar yang kedua. Nah sehingga nanti diperoleh X yang pertama adalah kita ambil yang positif, ini kita ambil yang positif, berarti min 4 plus 2 per 2 dapatnya min 1. Kemudian yang kedua kita ambil yang negatif, berarti atau X min 4 min 2, nah, min 6 per 2, X sama dengan min 3. Jadi akar yang pertama adalah minus 1, akar yang kedua adalah minus 3 ya. Bisa dipahami? Oke, yang kedua min 3X kuadrat min 5X plus 2 sama dengan 0. Berapa A-nya? A-nya min 3 ya, A-nya min 3, B-nya min 5, C-nya 2 ya. A-nya min 3, B-nya min 5, C-nya 2. Kita masukkan ke perumusan. Min B berarti min minus 5 plus minus akar min B kuadrat berarti min 5 kuadrat min 4, A-nya min 3, C-nya 2, min 4 kali min 3 kali 2 per 2 kali A-nya min 3, 2 kali min 3. Berarti dapatnya adalah 5, min 5 berarti 5, min 5 kuadrat itu 25, ditambah 4 kali 3, 12 kali 2, 24 ya. Berarti 25 tambah 24, 49. 2 kali min 3 min 6 ya. Oke, jadinya kita dapatkan X1 2, akar 49 itu 7, berarti 5 plus minus 7 per minus 6. Untuk yang pertama kita ambil yang positif, 5 plus 7 bagi minus 6, berarti 12 dibagi minus 6, minus 2. Yang kedua diambil yang minus 5 minus 7 dibagi min 6 ya, min 2 per min 2 per min 6, 1 per 3. Jadi akar-akarnya adalah minus 2 dan 1 per 3. Oke, lanjut ya. Yang ketiga, 2X kuadrat min X min 3 sama dengan 0. Berarti A-nya 2, B-nya minus 1, C-nya minus 3. Kita masukkan ke perumusan. X1 2 sama dengan min minus 1, karena B-nya minus 1. Minus 1 kuadrat, min 4 kali 2 kali minus 3 per 2 kali 2. Ya, jadinya adalah X1 2, 1 plus minus akar 25 ya. Akar 25 per 4. Nah, karena akar 25 itu 5, berarti X1 2 1 plus minus 5 per 4. Berarti yang pertama kita ambil plusnya, berarti 1 plus 5 per 4, dapatnya 3 per 2 atau 6 per 4, 3 per 2. Yang kedua kita ambil minus 1 minus 5 per 4, berarti min 4 per 4, minus 1. Sehingga kita peroleh akarnya 3 per 2 dan minus 1. Oke, jadi pada rumus ABC ini sebenarnya semua permasalahan bisa kita selesaikan ya. Cuman memang prosesnya, perhitungannya cukup banyak ya, ada pengkuadratan, ada perkalian, pengurangan masuk dalam akar, ada plus minus ya.
Oke, silahkan nanti dipilih dan dipilah dari 3 metode: memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, dan rumus ABC atau rumus kuadratik. Iya, kita cukupkan ya. Mudah-mudahan dari awal hingga akhir ini kalian sudah bisa menuntaskan belajar mengenai persamaan kuadrat ya. Untuk keterampilan nanti silahkan bisa dicek berikutnya pada video berkenaan dengan kanal persamaan kuadrat. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan tetap semangat belajar matematika ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.